Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 19. Pembalasan seorang yang tersakiti. Pak, dia sudah sadar, jerit seorang wanita parubaya saat melihat Riko sadar. Tidak lama setelah itu, seorang pria dengan menggunakan kopiah muncul sambil membawa nampan berisi air. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga. Minum dulu, nak. Pak Kades menyodorkan satu gelas air untuk diminum oleh Riko. Terima kasih karena sudah menyelamatkan saya. Saya tidak tahu bagaimana jadinya kalau tidak ada kalian. Mungkin saat ini saya sudah tiada. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa berada di dalam sungai dengan keadaan tangan terikat? Apa ada orang yang ingin mencelakai kamu? Tanya Pak Kades beruntun. Sejak awal melihat Riko dibawa ke rumah mereka, dia sudah bisa menebak kalau laki-laki itu hendak dibunuh. Benar, saya memang hendak dibunuh, tapi saya tidak tahu siapa yang mau membunuh saya. Jawab Riko bohong, mungkin nanti dia akan menceritakan yang sebenarnya. Dia tidak ingin mengatakan pada siapa-siapa kalau malah sudah ingin membunuhnya. Riko ingin membalas perbuatan wanita itu dengan rapi, malah harus merasakan rasa sakit yang dia rasakan. Kalau hanya dilaporkan ke polisi, itu terlalu ringan. Mungkin saya mempunyai beberapa musuh yang sangat tidak menyukai saya, tapi nanti saya akan cari tahu siapa yang tega melakukan ini. Sekali lagi terima kasih karena sudah mau membantu saya. Nanti saya akan telepon beberapa kerabat untuk menjemput, sambung Riko lagi. Dia meraba saku jaket bagian dalam dan bernafas lega saat merasa dompetnya masih ada di tempat. Setidaknya dia masih punya uang untuk kembali ke kota. Kamu harus berhati-hati mulai sekarang. Mereka bisa saja nekat untuk membunuh kamu lagi. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Tanya Pak Kades dengan serius. Mungkin setelah ini saya akan menyamar. Saya ingin mencari tahu siapa yang sudah tega melakukan ini pada saya. Kalau mereka tahu saya masih hidup, pasti mereka akan mengulanginya lagi. Oh iya, kalau boleh tahu ini di kampung mana ya Pak? Apakah masih jauh untuk sampai ke kota? Kampung ini berada di pedalaman. Listrik dan jaringan belum ada di kampung ini. Mungkin jarak tempuh dari sini ke kota kurang lebih 5 km. Apa kamu mau segera kembali? Tapi tubuh kamu masih belum sehat. Saya sudah agak mendingan kok. Mungkin efek obat yang kalian berikan. Rencananya besok pagi saya akan kembali ke kota. Saya tidak bisa berlama-lama membiarkan mereka hidup bahagia sedangkan saya menderita. Oh iya, apakah di sini ada kendaraan yang bisa saya tumpangi untuk pergi ke kota? Biasanya ketika warga kampung ingin pergi ke kota untuk mengantarkan anak-anaknya, mereka akan menggunakan delman. Besok kamu tunggu saja sekitar pukul 9 pagi. Banyak sekali delman berkeliaran di sini. Riko tersenyum tipis. Dia berjanji akan membalas perbuatan Mala. Dia sudah tidak sabar untuk menunggu hari esok. Di tempat lain, Mala tengah menunggu Bik Siti di sebuah kafe. Dari kejauhan, terlihat Bik Siti melambaikan tangan ke arah Mala. Maaf kalau saya membuat Mbak Mala menunggu lama. Nggak apa-apa kok, Bik. Saya juga baru sampai di sini. Duduk dulu, nanti saya pesankan makanan dan minuman. Ucap Mala membuat Bik Siti tersenyum senang. Itulah yang membuat Bik Siti senang kerja dengan Mala, karena wanita itu begitu pengertian. Informasi apa yang Bibik bawa? Ingat ya, Bik, jangan sampai informasi yang diberikan tidak penting, kata Mala dengan nada mengancam. Dia sudah memberikan sejumlah uang sebagai bayaran untuk Bik Siti mencari tahu tentang kehidupan Arga dan sang istri. Tentu saja informasi yang saya bawa ini sangat penting. Pasti Mbak Mala akan senang saat mendengarnya. Begini Mbak, istri Tuan Arga hamil. Apa? Bibi nggak bercanda kan? Loh, ngapain juga Bibi bercanda? Salah Mbak Mala sih, kenapa selama ini menghilang? Bibi jadi susah ngasih informasi sama Mbak Mala. Dia beneran hamil loh Mbak.
Aduh, kenapa berita sepenting ini Bibi lupa ngasih tahu ke saya? Terus gimana reaksi Arka saat tahu istrinya itu hamil? Tanya Mala penasaran. Tentu saja Tuan bahagia. Bahkan dia sekarang jauh berubah. Dan jadi sering senyum-senyum sendiri saat mengingat tentang istrinya. Pokoknya buat saya kesel banget. CK. Berarti Arka semakin cinta dong sama wanita sialan itu. Kenapa Bibi nggak ngerayu Arka buat ceraikan wanita itu sih, Bi? Kan saya udah kasih lebih untuk Bibi. Bi Siti tampak menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dia terkekeh pelan sambil melirik ke arah Mala yang tampak murka. Nggak semudah itu untuk merayu Tuan Arka sekarang. Bahkan dia sering marah kalau saya bawa-bawa nama Mbak Mala. Sepertinya ide merayu Tuan Arka adalah ide yang buruk sekarang. Lebih baik Mbak Mala pikirkan cara yang lain. CK, seharusnya Bibi yang mikirin solusinya. Itulah gunanya saya sudah membayar Bibi. Kalau Bibi masih tidak becus, lebih baik Bibi kembalikan uang yang sudah saya berikan. Malah terlihat kesal pada Bik Siti. Dia sama sekali tidak mendapat apapun dari wanita parubaya itu. Padahal malah sudah memberikan bayaran yang cukup besar. Bik Siti tampak diam. Kalau sudah begini, dia tidak bisa berkutik lagi. Benar apa yang dikatakan oleh Mala. Kalau seharusnya dia yang memberikan solusi pada wanita itu. Tadi kan nggak Mala ingin menyuruh saya melakukan sesuatu. Sekarang kita sudah bertemu. Lalu apa yang ingin Mbak Mala suruh pada saya? Tanya Bik Siti mengalihkan pembicaraan. Kebetulan dia teringat dengan perkataan Mala pagi tadi. Mala tampak berpikir. Tidak lama setelah itu dia mengeluarkan sebuah botol kecil lalu menyerahkan pada Bik Siti. Sini saya bisikin. Bik Siti mendekat. Lalu Mala membisikkan rencananya pada wanita parubaya itu. Wah, rencana yang bagus. Saya yakin kalau rencana ini berhasil, pasti hubungan keduanya akan hancur. Mala tersenyum senang. Itulah yang dia harapkan. Dia ingin Arka dan sang istri bercerai secepatnya. Mala masih yakin kalau wanita kampung itu sudah memberikan guna-guna yang bisa memikat Arka. Ya sudah, saya pamit dulu. Jangan lupa lakukan rencana ini besok. Saya akan tunggu kabar dari Bibi. Mala keluar dari kafe lalu masuk ke dalam mobilnya. Dia kembali ke apartemen untuk beristirahat. Bik Siti kembali pulang, takut kalau Arka dan Zara curiga saat melihat dia keluar lama sekali. Babu, di mana Syifa? Tanya Lola saat dia berada di hadapan Rosa. Saat ini Rosa tengah menunggu Syifa di tempat biasa orang tua siswa menunggu. Rosa tidak menyangka kalau Lola masih berani menampakkan diri setelah kejadian kemarin. Bisa-bisanya wanita itu tidak tahu malu setelah hendak menyakiti keponakannya sendiri. Ngapain lagi kamu kesini? Mau mukul Syifa lagi? Sebaiknya kalau kamu datang ke sini cuma-cuma, lebih baik kamu pulang sebelum wajah penuh luka kamu itu berdarah lagi. Usir Rosa dengan nada mengejek. Dia tampak senang melihat wajah Lola yang banyak sekali luka akibat cakarnya kemarin. CK, memangnya kamu siapa berhak ngusir-ngusir saya? Saya kesini kan mau ketemu sama Syifa. Mau ngajak anak itu jalan-jalan. Sebagai permintaan maaf atas kejadian kemarin, sahut Lola berkacak pinggang. Sebenarnya dia agak takut dengan Rosa, karena dia masih ingat dengan keganasan wanita itu saat memukulnya kemarin. Tapi dia terpaksa sedikit bercengkrama dengan Rosa, agar bisa dia dekat dengan Syifa kembali. Lelah tidak bisa membayangkan jika hubungan keduanya renggang, sebab hanya Syifalah sebagai alasan agar dia dekat dengan Romi. Ngapain kamu ngajak dia jalan-jalan? Sudah ada saya yang menjaga Syifa, dan akan mengajaknya jalan-jalan nanti. Sebaiknya kamu pulang. Kalau mau minta maaf sama kepapanya. Usir Rosa lagi sambil terus menatap ke arah ponsel. Dia sama sekali tidak tertarik melirik ke arah Lola yang masih memasang wajah jutek. CK, sudah kubilang kamu tidak punya hak untuk mengaturku. Syifa adalah keponakanku.
Jadi aku berhak untuk membahagiakannya. Udahlah, kamu diam saja. Terserah padaku yang mau melakukan apapun pada Syifa. Tanpa menunggu persetujuan Rosa, Lola langsung duduk di samping wanita itu. Dia melirik ke arah Rosa yang tetap fokus memainkan ponsel. Matanya mengintip apa yang dilakukan Rosa. Ternyata wanita itu sedang bermain game. Ceka, pantas saja Syifa sekarang kurus. Ternyata kamu lebih memprioritaskan bermain game daripada mengurus keponakanku itu. Aneh banget sih Mas Romi. Bisa-bisanya menerima wanita bodoh seperti kamu dijadikan pengasuh. Hina Lola membuat Rosa mendelik tajam. Dengar ya. Saya bermain game hanya pada saat waktu kosong saja. Memangnya kamu kira saya akan terus-terusan bermain game dan melupakan tugas saya sebagai pengasuh non Syifa? Tidak usah sok tahu, sahut Rosa. Jeka, bilang aja kalau kamu cuma mau duitnya doang. Awas, nanti saya laporin kerjaan kamu ini sama Mas Romi, biar kamu dipecat sama dia. Ancam Lola sama sekali tidak membuat rasa takut. Masa sih kamu berani ngaduin aku sama Pak Romi? Bukannya Pak Romi udah nggak mau ketemu sama kamu lagi? Kamu kan udah diusir. Kecuali kamu nggak punya malu untuk datang ke sana. Balas Rosa dengan senyum mengejek. Semakin membuat Lola mengepalkan kedua tangan. Ingin sekali mengajar Rosa di sana. Tapi dia takut wajah cantiknya bertambah luka. Awas kamu. Saya benar-benar akan mengadukan pekerjaan kamu sama Mas Romi. Lola pergi setelah mengatakan itu. Sebenarnya dia sendiri tidak menjamin akan berani berhadapan dengan Romi. Karena dia masih malu bertemu dengan laki-laki itu. Dasar nggak tahu malu. Maki Rosa tanpa dibalas oleh Lola. Karena gadis itu sudah lebih dulu menjauh hingga tidak mendengar suara teriakannya. Apa yang harus aku lakukan untuk membuka mulut wanita sialan itu? Lola tampak frustasi. Dia sudah tidak punya banyak uang untuk menyewa orang untuk menyakiti Rosa. Sepertinya aku harus minta bantuan orang itu. Gumam Lola tersenyum sinis. Mobil yang dia kendarai keluar dari area parkir membelah jalan raya. Lola memacu kendaraan roda 4 hingga tiba di sebuah rumah kontrakan yang terdapat di daerah. Gadis itu turun lalu mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah kaki di depan pintu, lalu pintu tersebut terbuka. Oh, kamu rupanya. Mau ngapain kesini? Tanya seorang laki-laki dengan masih menggunakan seragam sekolah. Kamu bolos lagi? Tanya Lola kemudian masuk ke dalam rumah tanpa menunggu persetujuan yang punya. Ceka, memangnya apa urusan denganmu? Kita sudah tidak punya hubungan lagi. Lebih baik kamu pergi dari sini. Usir laki-laki bertubuh tinggi tersebut. Dia adalah Dandi, mantan kekasih Lola yang saat ini tengah menempuh pendidikan di sebuah fakultas di kota itu. Keduanya terpaut selisih usia beberapa tahun saja. Dandi yang merupakan anak rantau tinggal di sebuah kontrakan. Selama pacaran dengan Lola, hidup laki-laki itu begitu mewah. Bahkan dia sempat tinggal di sebuah apartemen yang Lola sewakan khusus untuknya. Tapi setelah beberapa tahun menjalin hubungan, tiba-tiba Lola mengakhiri hubungan mereka secara sepihak. Padahal Dandi masih mencintai wanita itu. Setelah keduanya berpisah, hidup Dandi terpuruk, bahkan laki-laki itu pernah makan lauk garam saja karena dia tidak mendapatkan uang dari Lola lagi. Sekarang melihat Lola datang tanpa raut wajah bersalah, membuat laki-laki itu muak. Nggak usah ngegas gitulah ngomongnya. Katanya kamu masih sayang sama aku. Kok ngomong gitu sih? Aku masih ingat loh terakhir kalau mau ngemis-ngemis untuk balikan. Sekarang kamu datang ke sini untuk kembali menjalin hubungan, kamu senang kan? Jeka, waktu itu aku masih bodoh. Sekarang aku sudah tidak bodoh lagi. Sekarang aku sudah bisa mendapatkan wanita jauh lebih baik dari kamu. Lebih baik kamu pergi dari sini sebelum ada warga yang menggerebek kita. Usir Dandi membuat Lola mengepalkan kedua tangannya. Gadis itu tidak terima saat Dandi mengatakan jika dia sudah punya kekasih baru. Dia sangat cemburu ketika mendengarnya.
Apalagi saat Lola melihat sebuah foto yang terletak di atas meja, menampilkan seorang gadis cantik yang tengah dirangkul oleh Dandi. Sebenarnya Lola masih mencintai Dandi. Alasan memutuskan hubungan antara keduanya adalah karena dia ingin fokus untuk mengejar Romi. Tapi sekarang Lola tidak bisa membohongi perasaannya. Dia masih sangat mencintai Dandi. Oh, jadi kamu sudah punya kekasih baru sekarang? Aku jadi penasaran gimana sosok pacar baru kamu itu. Apakah dia sepanas diriku saat berada di atas ranjang? Bisik Lola. Membuat bulu kuduk Dandi meremang. Tiba-tiba ingatan laki-laki itu kembali pada saat beberapa tahun yang lalu, di mana keduanya sering melakukan hubungan terlalang di atas ranjang tanpa adanya ikatan pernikahan. Cukup Lola, jangan bertindak terlalu jauh. Dandi mendorong Lola saat wanita itu hendak membuka kancing kemejanya. Kamu yakin bisa menolakku? Aku sudah lama tidak melakukannya. Jadi bisa dipastikan kalau ruangku sudah sangat sempit sekarang. Bisik Lola sambil mendorong tubuh Dandi hingga menontok ke dinding. Keduanya berpandangan beberapa saat, hingga pada akhirnya lelah. Laki-laki itu dengan ganas. Awalnya Dandi menolak, karena dia ingat kalau punya kekasih pada saat ini. Tapi lama-kelamaan dia jadi suka dengan sentuhan yang diberikan oleh Lola. Laki-laki itu hanyut hingga keduanya melakukan hubungan terlarang setelah putus untuk pertama kali. Desah Dandi saat dia sudah mencapai. Dia mengeluarkan di atas Lola. Karena tidak mau gadis itu. Kamu masih ganas. Sama seperti terakhir kali kita berdua berhubungan. Bisik Lola sambil mengecup pipi dari samping. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Jangan sampai ada yang menggebek kita. Usir Dandi tanpa mau membuka mata sedikit pun. Jujur Lola sedikit terluka mendengarnya. Jadi Dandi melakukan itu karena ingin memuaskannya saja, bukan keinginan laki-laki itu sendiri. Aku tidak akan pergi dari sini sebelum kamu melakukan sesuatu untukku, sahut Lola tanpa merasa bersalah sedikit pun. Memang dia yang sudah mengajak laki-laki itu berhubungan, tapi Lola melakukannya karena dia cemburu mendengar Dandi sudah punya kekasih baru. Kamu mau apa lagi, Maki Dandi mulai tersulut emosi. Jangan sampai kekasihnya mengetahui perbuatan mereka sekarang. Bisa-bisa hidup Dandi terpuruk untuk yang kedua kalinya. Lola berbalik sampai menghadap ke arah Dandi lalu menampilkan senyum manis di bibirnya. Aku akan memberimu uang kalau kamu mau melakukan apa yang aku perintahkan. Bisik Lola membuat laki-laki itu mengerutkan kening. Apa yang kamu inginkan?